Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari manajemen bisnis dan operasional. Nah, bentar. Ini ada kita bahas pertemuan 2 yaitu strategi operasi ya. Pengertian dari strategi operasi ini merupakan seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan. Nah, di sini itu berfungsi untuk menunjang strategi bisnis operasi. Jadi di dalam bisnis itu kita perlu banget yang namanya strategi untuk menjalankan sebuah bisnis ya. Lalu proses perumusan strategi. Nah, strategi operasi ini adalah seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan bagi organisasi untuk bersaing dengan berhasil di dalam pasarnya. Nah, ini biasanya ini para CEO, presiden, dan wakil presiden, dia itu yang merumuskan untuk strateginya apa gitu. Lalu karakteristik umum dari strategi bisnis. Nah, biasanya tuh karakteristiknya itu gimana sih? Nah, yang pertama itu berjangka panjang. Jadi, strategi itu diatur dalam jangka waktu yang panjang, misalnya itu 5 sampai 10 tahun gitu. Lalu bersifat spesifik dalam hal abstrak, tetapi tidak spesifik dalam rincian konkret gitu. Lalu selanjutnya, strateginya merupakan perasaan umum atau barangkali budaya di seluruh organisasi. Jadi mencakup semua ya. Lalu digunakan di mana saja dalam perusahaan untuk menuntun pengambilan keputusan di mana tidak ada kebijakan. Nah, ini merumuskan strategi bisnis. Ini tuh berguna untuk proses perencanaan strategi gitu. Adalah kebutuhan pelanggan akan jasa atau produk, kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, secara umum dia itu untuk mengatur kekuatan dan kelemahan budaya dan sumber daya organisasi sendiri. Lalu ini ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam organisasi, yaitu seperti modal, lalu ada personel profesionalnya, gitu. Tetapi jika tidak ada, mungkin strategi dibatalkan. Lalu, jika dalam bidang jasa harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, ini yang paling penting sih, kalau kita bergerak di bidang jasa, memang yang paling utama adalah kepuasan pelanggan. Gitu. Nah, ini penentuan lokasi. Nah, ini nih sangat benar-benar dipertimbangkan banget ya untuk lokasi yang strategis tuh. Karena jasa sering tidak dapat diangkut gitu, karena langsung dirasakan sendiri gitu kan ya. Lalu selanjutnya ada segmen siklus hidup mengarahkan strategi. Nah, ini ada inovasi sama reka cipta. Nah, kalau inovasi itu lebih ke pengenalan sesuatu yang baru. Jadi ide-ide yang dikeluarkan oleh tim marketing gitu, tim operasional. Jadi dia nih, inovasi merupakan reka cipta yang dipatenkan, suatu kombinasi baru dari unsur-unsur yang sudah ada. Jadi produknya udah ada, nah tinggal dikembangin lagi gitu. Lalu selanjutnya kita membahas pertemuan 3 yaitu manajemen proyek. Nah, proyek itu apa sih? Proyek itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya terjadi sekali dengan pelaksanaannya sejak awal sampai akhir dibatasi kurun waktu tertentu gitu. Jadi proyek itu cuma dikerjain sekali tapi ada jangka waktunya gitu dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan manajemen proyek itu sendiri yaitu suatu rangkaian proses, sistem, dan teknik suatu perencanaan yang efektif dan pengawasan sumber yang diperlukan untuk keberhasilan penyelesaian suatu proyek. Jadi manajemen proyek itu lebih ke mungkin diatur ya, jadi di-manage semuanya. Dari awal sampai akhir itu diatur sama manajemen. Nah, lalu ini perbandingan proyek sama operasional apa sih gitu. Kalau proyek itu lebih ke bercorak dinamis atau non rutin. Maksudnya dia jarang-jarang ya, tergantung tergantung pengerjaannya gitu. Nah, kalau operasional itu berulang-ulang atau rutin. Jadi kayak continue kayak gitu aja terus. Lalu kalau proyek itu dia relatif pendek nih, siklus proyek relatif pendek, sedangkan operasional berlangsung jangka panjang gitu. Nah, di sini banyak ya. Nah, kalau proyek itu dia harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Nah, sedangkan kalau misalnya operasional dia tidak setajam dengan proyek gitu. Kita next macam-macam proyek. Nah, macam-macam proyek itu ada berapa sih? Nah, di sini ada 3.
Nah, pertama proyek konstruksi, lalu proyek penelitian dan pengembangan, lalu proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Proyek konstruksi itu apa sih? Nah, konstruksi itu lebih ke pekerjaan membangun atau membuat produk fisik, kayak jalan raya, jembatan, jalan tol. Nah, itu proyek konstruksi. Lalu kalau untuk proyek penelitian dan pengembangan ini, itu penemuan produk atau alat baru yang disusul pembuatan secara massal untuk dikomersialkan. Gitu. Lalu selanjutnya ada proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Nah, ini kita sering ya, tiap hari hampir berkaitan dengan kegiatan kita seperti kayak pembuatan SIM, gitu. Terus peningkatan produktivitas perusahaan, pemberian training, ini hampir dilakukan setiap hari ya oleh manajemen HRD. Nah, lalu nih ada beberapa syarat keberhasilan proyek. Nah, pertama itu dalam waktu yang dialokasikan. Jadi waktu itu sangat penting di dalam manajemen proyek ya, karena semuanya harus terschedule, lalu ada sesuai anggaran biaya. Biaya juga sangat berperan aktif dalam keberhasilan proyek, lalu sesuai performansi atau spesifikasi yang ditentukan. Nah, diterima customer. Nah, ini wajib banget. Jadi kalau untuk keberhasilan proyek itu yang pertama tuh juga harus diterima sama customer gitu. Lalu perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui. Nah, selanjutnya ada kriteria ukuran proyek. Nah, kriteria ukuran proyek itu dari mana aja sih? Yaitu pertama satu ada jumlah kegiatannya tuh berapa gitu, terus besarnya biayanya juga berapa, jumlah tenaga kerjanya berapa, waktu yang diperlukan juga berapa lama gitu. Jadi benar-benar harus terinci. Selanjutnya ada fase penjadwalan proyek, yaitu Gantt chart. Diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Nah, Gantt chart ini digunakan untuk memastikan apa sih? Nah, untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah direncanakan. Jadi ini sangat membantu banget ya. Jadi harus benar-benar terperinci. Terus urutan kinerja telah diperhitungkan. Lalu perkiraan waktu kegiatan telah tercatat. Keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Jadi semuanya harus sudah dipersiapkan di Gantt chart ini. Nah, di sini ada soal satu proyek diawali dengan aktivitas A dan B yang dilakukan serentak. Jadi A dan B dilakukan serentak, tapi dengan aktivitas A mendahului aktivitas C dan H, sampai akhirnya aktivitas H dan I adalah aktivitas akhir proyek. Gambarkan network diagram dan tentukan jalur kritis. Buat tabel dan tentukan jalur kritis dari nilai select 0. Nah, lalu selanjutnya di sini ada, nah ini ada aktivitasnya ya, tadi pengerjaan A, B, C, dan D sampai I, ini ada waktunya ya, ada 6 hari, 8 hari, gitu. Lalu untuk ini kita menggunakan activity on a row. On a row itu aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah. Ini maksudnya nih anak panah. Lalu kita hitung dulu ya, ini maksudnya itu A strip 6 itu maksudnya aktivitas A, waktunya itu 6 hari, lalu aktivitas B, waktunya 8 hari, C 9 hari, sampai ini D 5 hari, sampai ke I ya, 4 hari. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan jalur kritis. Nah, jalur kritis ini ada forward pass sama backward pass. Forward pass-nya itu dia itu maksudnya menambahkan dari kiri ke kanan menggunakan nilai tertinggi. Jadi kita jumlahkan, menambahkan. Contoh, ini di sini waktunya 6 hari ditambah 0 hasilnya 6. Gitu. Lalu selanjutnya 6 ditambah 9 sama dengan 15. 15 ditambah 9 sama dengan 24. Gitu. Nah, sedangkan untuk backward pass dia kebalikannya. Kebalikannya yaitu dengan cara mengurangi dari kanan ke kiri menggunakan nilai terendah. Nah, dari sini nih. Dari nilai yang terendah. 30 nih kayak tadi kan. Kan 30. Nih. Sebentar. Lalu 15 dikurang 7, 8 dikurang 8, 0 gitu. Jadi ini dari
kanan ke kiri. Mulainya dari 30 dikurang 15 sama dengan 15, 15 dikurang 7 sama dengan 8, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini untuk jalur kritisnya tadi ya, berarti B, E, H. B, E, H. Jalur kritisnya tuh maksudnya yang mana sih? Nah, yang ininya sama nih. 8 sama 8, 15 sama 15, 30 sama 30. Oke, terima kasih atas video yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.